Sepertinya udah mulai serius ya di sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Pras ada 142. Wow, setelah episode ke minggu lalu yang bisa dibilang cuma full recap, yang gak full recap juga sih, ada beberapa hal baru yang diungkap, cuma ya 90% recap doang kan minggu lalu. Tapi untuk kali ini episode-nya benar-benar sudah mulai masuk serius karena ini udah masuk saga udah masuk fase-fase akhir movie lagi, fase-fase akhir dari serialnya Gabu. Jadi ya mungkin bakal banyak yang bakal bisa dibahas, cuma ya untuk sementara bisa aku nulis cuma ada beberapa hal doang sih. Jadi ya mungkin aku bakal bahasnya coba sesingkat mungkin aja ya. Jadi kalau misalnya ada kebablasan ya tolong mohon maaf, jadian bisa tambahnya kalau konten biasa. Jadi aku mulai aja bahasan Kamen Rider Gabu episode 44. Ini nggak kerasa lagi bentar lagi tamat loh Gabu ini. Kalau misalnya bener ya, tinggal 5 atau 6 episode lagi tamat loh nih Gabu ini, kalau misalnya hitunganku bener. Dan misalnya juga berlanjut dari minggu lalu yang dari dimana si Nielf itu sudah mau OTW ke depannya Soma dengan mengikuti si salah satu Gojizo Soma yang dibikin jiper sama dia, ada si Kiking Gumi Gojizo kalau nggak salah ya, itu ada kan si Kiking Gumi kan pulang kan bertepatan sama si Soma juga baru aja selesai kerja di bandar. Waktu itu nggak salah kerjanya itu dia itu ngajak kayak ngajak jalan-jalan anjing peliharaan dari pelanggannya Dok Kopi Pare ya. Kenapa katanya ini harus ditekankan banget sih. Ya pokoknya dia lagi baru aja beres pekerjaan di Happy Pare kayak biasanya, dan dia baru pulang dan kemudian di Happy Pare cuma dia sendiri karena Sachika juga belum ya, Sachika juga masih ada kerjaan, jadi dia masih belum pulang. Jadi pas si Soma lagi ngisi laporan, tiba-tiba kan si Gojizo-nya kan balik kan. Nah pas Gojizo balik itu gak berapa lama kemudian di belakangnya nih ya ikut muncul langsung si Somanya langsung masuk pasang mode siaga, dan bahkan udah mau henshin loh sih begitu lihat si Nielf datang ke tempatnya dia. Nah si Nielfnya santai banget loh di sini, cuma kayak bisa dia kayak lihat Soma kayak gimana, terus juga lihat Gojizo dia yang memang udah banyak banget. Nah ternyata di sini Nielf nggak datang buat bertarung, dia ternyata datangnya buat apa? Ngajak ngomong. Dia niatnya buat ngajak ngobrol. Jadi ya bahkan di sini mungkin untuk kali pertama ya, salah satu dari salah satu dari kakak tirinya Soma itu manggil dia itu nggak pakai Aka Gabu lagi, tapi bener-bener langsung nama. Di sini dia manggil Soma ya langsung Soma gitu, karena ternyata dia itu katanya butuh bantuan Soma. Katanya ini untuk bukan bantuan sih, lebih tepatnya kayak ngasih tawaran lah ya. Dia itu kayak ngasih tawaran ke Soma itu untuk jadi pemimpin Stomas Corporation berikutnya. Katanya sini tujuannya buat ngambil alih kembali buat merebut kembali Stomas Corporation yang sekarang lagi ada di kekuasaan tangannya Boka Jardak ya, karena sih gitu. Jadi kayak dia dimimik kayak gitu ya, awalnya sih Soma nolak ya, tapi ternyata pas Jinia itu menjabarkan maksudnya dia, ternyata ada satu plot twist yang cepat terungkap loh di sini, yaitu perihal Soma yang bisa pelariannya Soma dulu di episode pertama ya. Ingat kan ya waktu si Soma tuh kejar-kejaran sama para agent itu. Nah ternyata kenapa Soma itu bisa kabur setelah disekap itu ternyata adalah bagian dari rencananya Nielf. Jadi kayak ternyata waktu tepat setelah si ibunya Soma itu dijadikan human press, terus diremah sampai hancur sama si Grota itu kan, si Soma itu nggak langsung kabur, dia disekap dulu kan. Nah pas dia disekap itu kebetulan dia itu kayak lihat ruangan tempat dia disekap itu pintunya buka. Nah karena itu juga si Soma itu berusaha buat kabur, maksa diri buat kabur karena dia lagi kondisi diikat kan badannya dia. Dan pas dia kabur, dia langsung lihat keadaan sekitar, dan dia cuma ada satu agent doang, langsung agent tabrak, langsung dia lari kan. Dan ternyata agentnya itu adalah agentnya si Niel karena warnanya orange. Nah itu alih-alih si agentnya itu ngejar, dia cuma diem dan langsung ngasih laporan ke Niel kalau si kakak Gabu itu berhasil kabur. Jadi kayak wow, berarti memang benar-benar sengaja dibiarin lolos.
Kenapa kok ngajak biarin lolos? Karena Nief itu kayak melihat kalau Soma ini sepertinya punya potensi besar dalam dirinya. Karena apa? Waktu si Soma itu mau diubah jadi human press kan nggak bisa. Ya ini kan memang, ya ini memang udah ciri khasnya para Granito kan ada rules kalau Granito kalau mengubah manusia jadi human press bisa, tapi kalau mengubah sesama Granito jadi human press itu nggak bisa. Makanya di sini kayak si Nief itu mereka kalau kalau Soma itu punya potensi yang menarik yang bisa dia pantau, makanya udah dia sengaja dibiarin lolos, dia pergi ke dunia manusia dan sama Shindia dibiarin berkembang di sana. Makanya kan kayak bisa dibilang kayak Shindia kayak gak ngapa-ngapain sama sekali, jadi kayak dia biar aja si Soma berkembang di sana sampai jadi kuat, terus kalau memang udah saatnya tiba ya dia bakal datangi buat buat katakanlah kayak apa buat apa namanya buat mantau perkembangan dia sejauh ini kayak gimana. Jadi kayaknya kayak gitu ya. Ya awalnya sih bisa dibilang kan ya Soma juga kaget ya ternyata kalau pelariannya dia itu di awal di episode pertama itu ternyata adalah bagian dari rencana kakak ketiganya ini. Cuma bagi Soma ya tetap dia nggak bisa maafkan ke perbuatan dari kakak-kakaknya sih yang notabene kan udah banyak menyulit manusia dan juga ngubah mereka jadi Dark Snake, itu tetap nggak bisa dimaafin. Nah di sini penawarannya itu berlanjut. Kalau dia itu mau jadi kalau mau menghentikan semua itu, Soma punya pilihan, yaitu apa? Selain jadi pemimpinnya Soma Corporation, dia juga bisa jadi penantangnya Boka Jardak. Jadi kalau dia jadi penantangnya Boka Jardak dan bisa dibilang menang nanti di pemilu Grand Yudo, ya contoh kan ya tahu kan kalau di negara itu kan ada pemilihan presiden kan. Nah, kalau Soma itu mau maju dan bisa menang lawan si Boka, itu bisa tidak Soma bakal punya kedudukan tertinggi dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau, bahkan menghentikan produksi Dark Snake, termasuk ya menghentikan produksi Dark Snake, terus juga menutup aksesnya dunia Granito ke dunia manusia, jadi biar gak ada lagi Granito yang berulah di sana. Itu bisa kalau Soma itu ada di puncak tertinggi, ada di dalam posisi tertinggi itu katanya. Itu sih iming-imingnya Nielf loh ya. Apalagi juga ternyata kan Nielf kan juga bilang kalau ini juga sama pemikiran Nielf kan juga mengatakan hal sama kayak si Rango, yaitu apa? Dasnak itu bukan tujuan utamanya Storm Corporation, jadi kayak Dasnak cuma batu loncatannya doang, batu loncatan untuk menuju untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi ya udah, jadi Dasnak itu bukan tujuan utama mereka. Cuma di sini kan memang karena Dasnak ini bisa dibilang potensinya gede banget untuk mencapai kesuksesan, makanya akhirnya mereka kayak sedikit memprioritaskan produksi Dasnak ini jadi lebih gede dibandingkan produksi produknya mereka yang lain. Nah ini yang mereka akhirnya kan bikin si Boka Jardak akhirnya kepincut buat menguasai Storm Corporation sendirian dengan tangannya dia sendiri ya, karena Dasnak ini sendiri. Tapi ya bagi pemilik utamanya itu si Rango sama Nief ya ini cuma batu loncatan biasa doang si Dasnak ini. Cuma ya memang efek adiktifnya itu bikin banyak Granito ketagihan, cuma kan ya udah dianggap batu loncatan biasa doang sama si Nief. Nah lewat ini juga karena iming-imingan ini juga si Soma itu agak sedikit mikir kan, apalagi juga di sini sama si Nief itu dia itu bilang kalau dia itu memang memang benar-benar peduli sama Storm Corporation, dan juga ya dia itu cuma dan dia juga kayak pengen bikin perusahaannya kembali seperti semula lagi, karena segitu bilangnya. Apalagi juga dan juga ya sebenarnya Soma juga akhirnya si Soma bilang kalau dia bakal mempertimbangkan untuk ikut, tapi dengan satu syarat, yaitu semua human press yang sudah mereka ambil selama ini harus dikembalikan tanpa terkecuali. Ya dengan gampangnya nih ya bilang, oh cuma itu doang, ya udah tunggu aja nanti akan aku atur. Segampang itu loh Niel bilangnya. Jadi kayak padahal itu jadinya kan itu ini apa bahan utama untuk produksinya mereka harus dikembalikan lagi, kayak gampang banget itu. Jadi kayak Niel begitu Niel mengiyakan ya udah si Soma disuruh tinggal nunggu aja kayak gimana. Itu untuk bagian Soma ya. Terus ada bagian lagi ini yang cukup penting juga sih, itu perihal Lakia dan juga si Sachika. Di sini kan juga Lakia kan di tempatnya dia kan lagi nguji penawar racun yang dibuat sama Paman Dende dulu kan, yang sudah berhasil, yang sudah selesai itu loh. Sama si Lakia ini nyoba dites ini apa penawar racun bekerja atau enggak. Jadi dia
langsung berubah ke wujud granit utuhnya dia, terus ngasih racun dia ke sampel dari penawar racunnya dan benar berhasil. Katanya kan kalau dari catatannya Mama Dente, kalau cairannya itu berubah warna dan jadi bening, nah itu berarti penawar racunnya udah bekerja. Nah pas si laki nyoba nyuntikin racunnya dia ke penawar racun yang dibuat sama Mama Dente, ternyata berubah jadi bening. Jadi ya bisa dibilang ya penawar racunnya bekerja sempurna. Jadi tinggal dipakai aja nih. Nah pas dia lagi nyoba ini kebetulan kan ada si Hanto sama Sachika yang mampir, karena kan waktu itu kan Sachika juga baru selesai kerja dan dia kebetulan papasan sama Hanto kan yang memang lagi pengen ke tempatnya kayak buat ini ngasih oleh-oleh batu akuarium buat cemilan. Agak lucu juga sih batu akuarium jadikan cemilan. Jadi ya si Sachika ikut kan, dan karena dia kan ini penasaran tempat tinggalnya si Lakia kayak gimana. Nah pas dia datang kebetulan si Lakianya lagi dalam wujud Granuto. Ya si Handonya sih biasa aja, cuma si laki Sachikanya kaget lihat ini, jadi kayak agak terpelongo gitu liatnya. Dan awalnya juga pada itu kan si Hanto juga agak panik kan jelasin kayak gimana ke Sachika, tapi ya di Sachika bilang kalau dia udah tahu wujud Granutonya si Laki ya, karena kan dia pernah lihat dulu waktu episode waktu mereka ngelawan Bitter Gabumar Bobrek Cookie itu kan juga Sachika sempat lihat wujud Granuto uruhnya si Laki ya. Dan di sini juga ya kan, tapi ya di sini si Sachika diam aja. Waktu itu kan Sachika diam aja kan, cuma akhirnya dia tanya ke Laki ya, apakah Laki dengan wujud itu pernah menyakiti seseorang atau tidak. Jadi ya, dan si Laki ya daripada dia merasa tanggung jawab akan hal ini, ya udah dia bilang jujur aja, meskipun sama si Hanto kayak agak sedikit dibela sih sama si Hanto, cuma di sini ya Laki ya ngomong jujur sejujur-jujurnya perihal apa yang dia lakukan sama ini, dan itu bikin kayak si Sachika kayak agak diem di sini Sachika karena hal itu. Cuma di sini ya lagi udah nunjukin kalau dia udah nyesel kan sama apa yang dilakukan selama ini. Cuma ya si Sachika kayak nggak bisa bilang apa-apa gitu. Karena semua hal yang dilakukan sama Lakia sebelumnya itu benar-benar kayak kayak bertentangan sama prinsipnya dia selama ini gitu loh. Yang notabene kan dia itu pengen semua orang bahagia. Nah karena yang dilakukan sama Lakia itu kayak bertentangan sama itu, jadi kayak si Sachika kayak agak shock mikirnya. Dia kayak dia agak takut juga, dia jika agak sedikit ada rasa marah sama si Lakia karena dia itu Lakia pernah menyakiti orang lain, jadi kayak dia tuh agak jengkel gitu loh. Makanya dia juga sampai bingung gimana kok si Hanto bisa nerima Lakia kayak gitu, kok ya kayak gitu kok gimana caranya gitu ya. Hanto seperti bilang sih awal-awalnya dia memang masih sulit buat menerima Lakia, tapi ya memang butuh proses aja. Sebenarnya kan sekarang buktinya kan sekarang si Hanto sama Lakia jadinya udah kayak bener-bener udah akrab banget kan, udah kayak sohib banget kan, udah kayak bestie banget lah bisa dibilang. Itu memang butuh waktu aja, jadi memang butuh waktu untuk memisahkan diri. Dan juga Hanto juga nggak keberatan sama hal itu kan, toh juga si Lakia udah nyesel sama Hanto, ya udah kalau udah nyesel ya udah tunjukkan kalau kamu memang nyesel dan buktikan kamu bisa nebus semua itu. Jadi ya udah, jadi biar mengalir aja. Jadi ya terus untuk bagian itu sebenarnya mandek di situ dulu ya. Terus balik lagi ke si Soma yang juga lagi duduk termenung di duduk termenung di tengah kota gitu ya Pak ya, sambil lihat orang-orang yang orang di sana, jika kayak lagi bayangin mereka kayak jika lagi flashback perihal keseharian dia yang dia sudah diajari selama sejak dia tiba di bumi. Sembari dia juga sembari mempertimbangkan penawarannya Niall sebelumnya. Nah, pas dia lagi mikir kayak gini, tiba-tiba dia lihat ada Lisel datang dan ke tempat orang peramal jalanan sih lah. Yang ternyata peramal jalanannya adalah seorang Granny Hudo yang ya benar lagi nyamar. Terus juga waktu dia datang sama si Lisa kan dia agak kaget kan, juga akhirnya dia ngasih stok human press yang dia berhasil dia dapatkan. Nah pas diincang sama si Soma langsung dilabrak kan. Nah begitu mau direbut human press mau direbut sama si Lisa, langsung ditahan tangannya Soma sampai Soma gak bisa gerak. Dan akhirnya si Gradonya kabur. Nah pas kabur itu baru sama si Lisa dilepas. Akhirnya si Soma ngejar kayak apa banget dari tuh. Ya udah ya akhirnya di sini kan pas kejadiannya si Soma tuh ngabarin si Lakia sama si Hanto kalau ada Granuto yang berulah lagi. Setelah sekian lama ya akhirnya ada lagi Granuto mingguannya yang bisa dilawan mungkin kalau boleh dibilang.
Dan akhirnya di sini ada mereka akhirnya singkatnya Jojo ke sana, terus si Soma yang memang memang masih udah udah duluan akhirnya lawan si Grandona yang langsung berubah ke wujud Grandona kepiting ya mirip ini deh yang bentuknya tuh jelas-jelas Ripen sih, Ripen dari si Granito Rojo ya yang Granito kepiting yang dulu diperankan sama si siapa aku nama aktornya kayak pemerannya ini ya pemerannya Stinger di Q Ranger kan dia kan sempat jadi pemeran Granito juga kan di apa di awal-awal episodenya Gabu itu yang pas yang dia jadi Granito kepiting yang warna biru itu loh. Nah di sini wujud Granito sama cuma dia warnanya kuning aja. Dan jadi langsung si Soma nggak pakai basa-basi langsung dia berubah jadi King Form untuk ngelawan si Granito dan jika ternyata memang cukup pakai kaki form aja loh si Grandona udah terpojok tapi sini ya si Soma agak sedikit distract ya karena tiba-tiba si Lisel itu langsung bikin ulah di sini dengan cara apa dia ngancurin gedung di sekitarnya sampai banyak orang-orang yang notabene ke dampak dari hancurnya gedung yang dari gedung yang dihancurin sama si Lisel jadi ya di sini Soma agak sedikit distract cuma di sini kayak kebetulan si Lakia juga baru aja datang dan dia langsung berubah jadi Flam ala mode di yang buat bantu si Soma. Dan udah di sini akhirnya si Lakia balik dulu ke balik ke dia beralih buat nolong orang-orang yang kena dampak runtuhan gedung yang disamang sama si Lisel tadi sementara si Soma itu ya lanjut lawan si Grandito kepiting. Astaga, bisa-bisanya lo kalau pipis pas lagi rekaman. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai perihal Soma lama si Grandito kepiting ya. Dan pasti waktu si Soma lagi ngelawan Grandito kepiting juga si Soma kayak sekalian juga kayak kepikiran sama kata-kata Nielf ya karena ya dia merasa kalau misalnya dia menerima penawarannya si Nielf kejadiannya yang sedang dihadapi sama sekarang ini mungkin bisa dicegah untuk nggak terjadi lagi dia sampai mikir kayak gitu loh si Soma itu dan ya udah singkatnya juga si Soma itu ya memang udah unggul banget bayangkan loh si Soma cuma pakai kaki form doang dia nggak pakai Blizzard Sorbet atau bahkan over dan master mode cuma pakai kaki form aja menang loh Soma jadi kayak ya udah dia si Granitonya udah dibikin terpojok dengan si gabung King Form terus di finishing dengan cukup epic di mana sih kayak gabungan dari finishing dari dua finishingnya si Soma yaitu finishing yang King finish sama yang finishing pakai gabung pipanya dia itu cukup unik sih jadi kayak awal-awal dia kayak sequence awalnya dia kayak dia tuh kayak mau dari kayak biasanya tiba-tiba pas sudah mau deket langsung ditusuk pakai gabung pipanya dia itu cukup unik sih finishingnya dan udah karena dia langsung kalah di situ jadi kayak anjir gampang banget ini Soma gak perlu pakai form yang lain cukup kayak form aja beres loh dan untuk si Lakia kan juga kan dia lagi nolong orang-orang yang kena runtuhan bangunannya kan jadi ya singkatnya jadi ya juga sama si Hando juga ikut dibantu dan juga Sachika ikut datang juga di sana ikut ngebantu juga dan pas lihat aksinya si Lakia ya terutama waktu si Lakia itu nggak pakai kayak tanpa ragu langsung lari pas lihat dia ada orang yang nyaris ketiban runtuhan bangunan terus ada si Lakia langsung lari buat pasang badan biar orang-orang ini nggak ikut ketimpa dan akhirnya malah nimpa badannya dia itu sih akhirnya kan si Sachika kayak agak kesentuh gitu hatinya dia pas lihat itu jadi kayak dia merasa tersentuh akhirnya ikut bantu juga di sana dan singkatnya happy ending di mana mereka kumpul bareng di Happy Pare terus juga si Sachika ngomong ke lagi ya dia mungkin akan sulit untuk memaafkan lagi ya tapi dia nggak akan ragu untuk membantu lagi ya kalau lagi itu memang sudah punya niatan dan juga tindakan untuk menebus kesalahannya dia. Jadi kayak ya udah sikatnya ya udah selesai. Perihal permasalahannya dia sampai satu ngomong aja permasalahannya si Lakia sama Sachika udah selesai cuma satu episode doang. Nah ya lagi juga buat apa dipanjang-panjangin kalau juga serialnya udah mau tamat ya udah beresin di sini aja sekalian gitu. Jadi udah mereka ya makan bersama di sana dan juga ya udah sana sana juga sambil juga si Soma juga kayak ngelihat dengan tatapan hangat aja pas kebersamaannya si Hanto, Sachika sama Lakia. Nah pas di sana tiba-tiba
dia dengar ada ketukan pintu kan. Nah, itu si Soma sama yang ngiranya ya mungkin ada Gojizo yang minta masuk gitu, yang minta tolong buat dibuka pintu kan. Nah, pas si Soma ngecek ternyata nggak ada siapa-siapa, cuma di situ ada 2 kotak gede banget, tapi kotanya itu ada logo Stomas Corporation. Dan pas dicek sama si Soma, ternyata kotanya ini isinya adalah semua human price-nya Stomas Corporation, dan itu ada juga sebuah suratnya seperti itu tulisannya nih ya. Jadi ya semua human price-nya itu dikembalikan ke sana, dan jadi ya karena ya si Nilf itu menepati janjinya dia ke si Soma. Nah, setelah melihat ini semua ya akhirnya si Katya ya udah si Soma pun akhirnya dari si Nilf, karena ya Nilf itu sudah menepati janjinya dia kan di sini. Jadi ya udah, pas ditanya sama si Nilf apakah Soma itu keputusannya Soma kayak gimana, ya udah si Soma akhirnya mereka buat ikut pulang ke dunia Granyoto jika itu memang bisa untuk melindungi dunia manusia yang dia tinggali sekarang. Jadi udah singkatnya terjadi deal-dealan antara si Soma sama si Nilf, dan akhirnya mereka pergi ke dunia Granyoto. Jadi ya bahkan di sini Soma bilang kalau dia itu selamat tinggal dunia yang sangat kucintai ini. Jadi kayak wah, jangan-jangan nih kayak berarti memang ada pertanda kalau si Soma itu udah bertekad untuk gak akan kembali lagi ke sini, karena kan ya itu tadi perihal tawarannya kan bilang kalau Soma itu kalau misalnya rencananya berhasil, Soma itu punya kewenangan untuk menuntut aksesnya dunia Granyoto sama dunia manusia. Jadi ya udah, jadi kayak kedua dunia gak akan saling terhubung lagi, karena ya Soma kalau misalnya balik ke sana ya udah dia gak akan bisa balik ke dunia manusia. Jadi ya udah, jadi episode bersambung ya dengan dan ditutup juga dengan si Langgo ya juga ngamati ini sama Soma dari jauh, tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja. Dan langsung ya juga preview aja kali ya. Jadi di preview ada beberapa hal yang sebenarnya yang bakal jadi highlight, di mana di sini mungkin akhirnya mungkin teman-teman Soma ya, si Hanto, Lakia dan mungkin juga Sachika itu mungkin bakal ikut nyusul ke dunia Granyoto, karena kan ada bagian dimana si Valerie Frappe Custom sama Flam Ala Mono-Mono bertarung di ruang gerbang kan, sebenarnya bertarung lawan salah satu ajudannya Boka sih kayaknya kalau aku lihat loh ya. Terus juga ada bagian dimana si Soma itu nyamar jadi Nilf untuk langsung nyerang si Boka Cardak. Lalu juga perihal sepertinya bakal ada pertemuan antara teman-teman Soma dengan si Ranggo ya, yang mungkin juga sepertinya ya kemungkinan besar faktor mereka itu bisa masuk ke dunia Granyoto sepertinya ada sedikit bantuan dari Ranggo sih kayaknya loh, ini kayaknya. Terus udah ditutup dengan scene pertarungan antara si Gabu lawan si Boka. Jadi di mana dia juga si Gabu udah pakai final form dia di si over mode sama master mode, dan berarti ya bisa dibilang ya ini jawaban dari scene yang sempat ada di video klipnya Shake It Off itu ternyata terjadinya di sini toh. Ya, jadi kayak mungkin gitu aja sih bahasanya ya. Jadi memang nggak ada banyak yang bisa dibahas sih, karena ya ini masih benar-benar awal dari saga terakhirnya Gabu, dan memang bisa dibilang mungkin ya 5 atau 6 episode ke depan itu bakal mulai intens lagi ya kayak ceritanya. Apalagi juga kan mereka bakal berkutatnya di dunia Granyoto banget loh. Jadi benar-benar di dunia dari antagonis utamanya. Jadi ya mungkin mereka bakal intens nanti menjalankan nama sih, bakal intens banget ini. Jadi ya mereka bagus sih, mereka nge-build up-nya dari sini dari episode 44 ini dari episode 45 ini benar-benar 44 ya kalau saya 45 kan kalau lupa itu mereka udah di build up sampai benar-benar di build up dengan baik dulu fondasinya, nanti baru eksekusinya ya di 5 atau 4 episode berikutnya nanti. Tadi aku salah ngomong ya nomor episodenya ya. Dan aku edit lah kayak gimana. Memang menjelang tamat Gabu masih aja intens ya, dan juga ya kemarin sebenarnya ada info baru soal Zetsu, tapi ternyata ya info baru juga nggak banyak banget sih ya, cuma ya perihal kelanjutan info yang sudah ada ya. Dan juga kemarin sih channelnya Toei sih sempat nge video baru lagi ya, tapi aku kira video apa gitu, aku masuk ngecek ternyata cuma gabungan dari 3 teaser pertama di mereka. Cuma perbedaannya di sini teasernya itu untuk mukanya si
MC-nya si Gabu ya, MC-nya si Zetsu ya, sama namanya si Baku Yorosu, si yang dengan sama Ryutaro Ima itu akhirnya diperlihatkan mukanya. Kalau di teaser sebelumnya kan belum dilihatin. Nah, di teaser gabungan ini ya di video gabungan ini video mukanya diperlihatin. Udah benar itu aja sih. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa dibahas lah ya. Tapi ya, coba aku pertimbangin sih. Ini perihal bahasan soal MC-nya Zetsu aja aku juga masih belum bikin anjir. Ya nanti lihat dulu kayak gimana lah. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau suka ada video ini. Subscribe juga channelku kalau suka ada aku channel ini. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, jika mau kalian koleksi juga bisa tulis kolom komentar. Kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadi 1412.